Baik teman-teman sekalian, kembali kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Sekarang kita sudah masuk pada Ad-Darsus Tsaniyah Asyarah, pelajaran yang ke-12. Ad-Darsus Tsaniyah Asyarah, pelajaran yang ke-12. Di sini ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, ada percakapan antara dua orang perempuan. Ya, dua orang perempuan yaitu Su'ada dan Al-Bintu, ini juga perempuan ya. Kita lihat percakapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan untukmu wahai perempuan ya. Ini ki di sini anti ya. Warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkahnya. Kemudian perempuan yang lain menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu juga, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkahnya. Kaifa haluki ya bintu. Kaifa haluki ya bintu. Bagaimana keadaanmu atau kabarmu wahai gadis, wahai anak perempuan? Ana bi khairin, saya baik, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Min aina anti, dari mana asalmu? Ana minar Riyadh, saya berasal dari Riyadh. Masmuki, siapa namamu? Ismi Aminatuh, nama saya adalah si Aminah. Aina abuki, di mana bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah, huwa muwajjahun fil madrasatis sanawiyati. Bapakku ada di sini, yaitu di Madinah Al-Munawwarah, dan dia adalah seorang muwajjihun, seorang pembimbing atau seorang pengarah, fil madrasatis sanawiyati, pada sekolah tingkatan kedua. Baik ikhwan sekalian, kita kembali menjelaskan sedikit terkait dengan tata bahasanya. Assalamualaikum, perhatikan alaiki di situ. Kalau untuk laki-laki assalamu alaika, kalau untuk perempuan assalamu alaiki ya. Jadi ka di situ, ki-nya di situ adalah merupakan kaful lil mukhatab ya, kaful lil mukhatab, untuk orang yang sedang diajak berbicara. Namun di sini dia menggantikan anti ya, kamu perempuan ya. Kalau laki-laki kan ka, berarti anta, kamu laki-laki. Jadi assalamu alaiki, keselamatan untukmu, kamu seorang perempuan. Jadi di depannya itu yang sedang diajak berbicara adalah seorang perempuan. Maka perempuan yang lain menjawab waalaikumsalam, keselamatan juga buat kamu. Jadi di sini percakapan antara dua orang perempuan. Kemudian selanjutnya, kaifa haluki ya bintu. Kaifa haluki ya bintu, bagaimana keadaanmu wahai gadis, wahai anak perempuan. Ya, bintu itu anak perempuan. Ana bi khairin walhamdulillah, saya baik walhamdulillah. Jadi kalau untuk ana itu berlaku baik untuk perempuan dan laki-laki. Untuk menunjukkan saya itu tidak ada berubah ya, tetap ana. Beda kalau untuk kamu laki-laki adalah anta, kalau dimutasilkan menjadi ka. Kalau untuk kaum perempuan adalah anti, kalau dimutasilkan disambung itu menjadi ki. Ana bi khairin walhamdulillah, saya baik, segala puji bagi Allah. Min aina anti, dari mana kamu? Ya, anti adalah merupakan dhamir munfasil. Dia tidak mutasil, munfasil, dia terpisah berdiri sendiri. Ya, kalau dia berdiri sendiri menjadi anti, kalau dia mutasil bersambung menjadi ki. Itu ya kawan sekalian. Ana minar Riyadhi, saya berasal dari Riyadh. Masmuki, siapa namamu? Ismi Aminah, nama saya Aminah. Aina abuki, di mana bapakmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah, bapakku ada di sini. Huna di sini, fil Madinati, di kota Madinah Al Munawwarah ya. Madinah Al Munawwarah. Huwa muwajjihun, dia adalah bapakku seorang muwajjih, seorang pembimbing, seorang pengarah, fil madrasati, di sekolah as-sanawiyah, tingkatan kedua. Sanawiyah tingkatan kedua. Ini kalau di kita di Indonesia ini SMP. Kalau di Arab Saudi ini SMA ya, tingkatan SMA. Jadi beda ya. Wa aina ummika, wa aina ummuki, di mana ibumu? Ya, wa aina ummuki, di mana ibumu? Ibunya kamu perempuan. Hiya aidun huna, dia juga di sini. Hiya tabibatun, dia adalah seorang tabibatun, seorang dokter perempuan. Fi mustashfal wiladah, di rumah sakit bersalin ya. Kita ulang. Hiya aidun huna, dia juga ibuku ada di sini. Maksudnya di mana tadi? Di Madinah Al Munawwarah.
Hiya tabibatun, dia adalah seorang dokter perempuan. Jadi ibunya seorang dokter perempuan. Fi mustashfal wilada, di rumah sakit bersalin. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki. Wa man, dan siapa, hadhihi yang ini, yang dekat ini, al fatatu, seorang pemudi, ya, seorang pemudi atau seorang wanita. Allati, perhatikan, allati. Nah, di sini juga salah satu pelajaran tambahan yang kita dapatkan ikhwan sekalian. Ini namanya isim mausul, kata sambung. Kalau untuk laki-laki menggunakan alladzi, kalau untuk perempuan menggunakan allati. Maka perhatikan di situ al-fatatu, seorang pemudi atau seorang perempuan. Maka isim mausulnya, kata sambungnya adalah allati, yang ma'aki, bersama kamu. Jadi allati untuk perempuan yang artinya yang, alladzi untuk laki-laki juga artinya yang. Maka kita ulangi, wa man hadhil fatatul lati ma'aki, dan siapakah seorang pemudi yang bersamamu. Ahya ukhtika, apakah dia adalah merupakan saudara perempuanmu. La, bukan. Hiya bintu ammi, dia adalah merupakan bintu, anak perempuannya ammi, pamanku. Ya, ammi, pamanku ini adalah merupakan saudara, saudara laki-lakinya bapak. Itu ammi namanya, saudara laki-lakinya bapak. Bintu, anak perempuannya ammi, berarti sepupuhnya ya. La, bukan. Hiya bintu ammi, dia adalah anaknya pamanku, berarti dia adalah sepupuku. Masmuha, siapa namanya dia? Ismuha Fatimah, namanya dia adalah si Fatimah. Ahya zamilatuki, ya, apakah dia teman sekolahmu? Ahya zamilatuki, apakah dia teman sekolahmu? La, bukan. Ana fil madrasatil mutawassitati, ya, bukan. Ana, saya. Jadilah bukan. Ana, saya, fil madrasatil mutawassitati, saya bersekolah di madrasah al mutawassitah, sekolah menengah, ya. Jadi madrasah al mutawassitah ini sekolah menengah. Kalau di Arab Saudi SMP, kalau kita di Indonesia sebaliknya SMA, ini sekolah menengah atas. Kalau di Arab Saudi ini sekolah menengah atas. Sekolah menengah itu dia tingkatan SMP, ya, al-mutawassithah, itu menengah. Wahia, dan dia fil madrasatis sanawiyah, sementara dia itu bersekolah di madrasah sekolah as-sanawiyah tingkatan kedua. Alaki ukhtun, ya, alaki ukhtun, ya, kalau laki-laki alaka, ya, kalau perempuan alaki. Apakah kamu memiliki ukhtun, satu orang saudara perempuan? Atau apakah kamu memiliki saudara perempuan? La, tidak. Mali ukhtun, saya tidak punya saudara perempuan. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam, iya. Li akhun kabirun, saya punya satu orang saudara laki-laki. Akhun kabir itu kakak laki-laki, ya. Akhun kabir namanya kakak laki-laki. Wa huwa, dan dia talibum bil jami'ah, seorang mahasiswa di universitas. Talibum bil jami'ati, seorang mahasiswa di kampus. Kemudian selanjutnya kita lanjut. Wa man hadat tiflul ladzi ma'aki. Wa man, dan siapa, hada, yang dekat ini, at-tiflu, anak laki-laki. Alladzi, yang, ya, perhatikan, at-tiflu, karena at-tiflu adalah seorang anak laki-laki, maka isim mausulnya menggunakan alladzi, yang. Kalau di atas tadi allati untuk perempuan, kalau untuk laki-laki alladzi. Ma'aki, yang bersama kamu. Huwa ibnu akhi, dia adalah anaknya saudara laki-lakiku, ya. Wa man hadza tiflul ladzi ma'aki, siapakah anak laki-laki yang bersamamu ini? Huwa ibnu akhi, dia adalah anaknya saudara laki-lakiku. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya adalah Sa'du. Sa'du itu Sa'ad, ya, namanya adalah Sa'ad. A'ummuki fil baitil an, a'ummuki fil baitil an, apakah ibumu ada di rumah saat ini? La, tidak. Zahabat ilal mustashfa, zahabal ilal mustashfa, dia telah pergi ilal mustashfa, ke rumah sakit. Perhatikan zahabat. Kita sudah belajar, ya, tanda-tanda, salah satu tanda-tanda fi'il adalah dia kemasukan huruf ta'ut ta'nisis sakinah. Ta'ut ta'nisis sakinah. Nah, perhatikan tak sukun di sini, inilah disebut dengan ta'ut ta'nisi.
Ta yang khusus untuk perempuan as-sakinah yang sukun, ya. Ta yang khusus untuk perempuan yang sukun. Zahabat, dia telah pergi, atau begini, ibuku dia telah pergi ilal mustashfa ke rumah sakit, ya. Jadi zahabat, ibuku dia telah pergi ilal mustashfa ke rumah sakit. Nanti kita akan jelaskan, ada penjelasan tambahan selanjutnya. Kita lihat dulu pada tamarin, latihan-latihan. Latihan yang pertama, ikhwan sekalian, ikra, waktu baca dan tulislah. Jadi kita disuruh membaca dan menulis. Keahlian seorang mempelajari bahasa Arab itu selain dia keahlian membaca, dia juga punya keahlian menulis, punya juga keahlian mendengarkan. Ya, itu ikhwan sekalian. Yang pertama, kaifa haluka ya abi. Karena di sini bapaknya yang sedang diajak berbicara di depannya, maka kaifa haluka, bagaimana kabarmu, bukan kia, ya. Ka di situ anta, bagaimana kabar kamu ya abi, wahai bapakku. Kemudian yang kedua, kaifa haluki ya ummi. Nah, karena yang diajak berbicara di depannya adalah ibunya, maka dia mengatakan kaifa haluki ya ummi, bagaimana kabarmu wahai ibu. Ya gitu ya kawan sekalian. Jadi dibedakan, laki-laki kaifa haluka, kalau perempuan kaifa haluki. Ya. Selanjutnya yang ketiga, aina ibnuka ya Zainab. Aina ibnuki ya Zainab. Di mana anak laki-lakimu wahai Zainab, ya. Aina ibnuki ya Zainab, di mana anak laki-lakimu wahai Zainab. Zahaba ilal masjidi. Zahaba, anak laki-laki saya, ilal masjid, ya. Ulang. Zahaba, anak laki-laki saya telah pergi ilal masjidi, ke masjid. Saya ulang ya. Tadi kan pertanyaannya aina ibnuki ya Zainab, di mana anak laki-lakimu wahai Zainab. Zahaba, anak laki-lakiku telah pergi ilal masjid, ke masjid, ya. Ilal masjidi, ke masjid. Perhatikan yang keempat. Aina bintuki ya Aminah. Aina bintuki ya Aminah. Di mana anakmu, anak perempuanmu wahai si Aminah. Aina bintuki ya Aminah, di mana anak perempuanmu wahai si Aminah. Zahabat, ya, zahabat, anak perempuanku telah pergi ilal madrasati, ke sekolah, ya. Jadi zahabat di atas, dia laki-laki, anak laki-laki saya telah pergi. Kalau di sini zahabat, dia anak perempuan saya telah pergi. Jadi itu ya dibedahkan. Kalau yang pergi itu ada laki-laki, maka cukup zahabat. Kalau yang pergi itu dia anak perempuan, maka ditambahkan ta'ut ta'nisis sakinah, ya, tak sukun yang khusus untuk menunjukkan bahwa yang sedang pergi itu adalah seorang perempuan. Zahaba, zahabat, ya, itu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang kelima, liman hazihi sa'atul jamilatu, punya siapakah hadihi yang dekat ini, as-sa'atu jam tangan, al-jamilatu yang indah. Ahiyalaka ya Fatimah, ahiyalaki ya Fatimah, apakah ini punyamu wahai Fatimah? Ahiyalaki ya Fatimah, apakah ini punyamu wahai Fatimah? Naam, iya. Hiya, dia, maksudnya kembali ke sa'at tadi, ke jam tangan yang indah tadi. Li, itu punyaku. Ini di sini ada huruf jar dan ana, li, punya saya. Itu ya kawan sekalian. Kemudian kita lanjut pada contoh yang keenam. Ahada qalamuka ya Muhammad. Nah, kalau Muhammad yang diajak berbicara seorang laki-laki, maka qalamuka. Apakah ini pena kamu wahai si Muhammad? La, bukan. Hada qalamuka, ini adalah pena kamu. Anta, ya kamu. Nah, maksudnya gitu. Jadi anta di sini penegasan. Meskipun tanpa menggunakan anta sebetulnya sudah kita paham. Hada qalamuka, ini pulpen kamu. Anta, ya kamu. Seperti itu. Jadi la, bukan. Hada qalamuka anta. Bukan, tapi ini adalah penahnya si kamu, ya. Kamu, ya, kamu punya pena, seperti itu. Kemudian kawan sekalian yang ketujuh. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil an minal madrasati lil mudiri. Ini kepanjangan sebetulnya, ya, terlalu panjang. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil an minal madrasati lil mudiri. Tilka, yang jauh itu, as-sayyaratul jamilah, mobil yang indah yang jauh itu. Allati, perhatikan, allati, bukan alladhi. Kenapa bukan alladhi? Kenapa alladhi? Karena sayyaratu ini isim muannas, maka isim mausulnya menggunakan allati, bukan alladhi.
ya. Kemudian kharajat, ya, kharajat yang dia telah keluar, mobil yang dia telah keluar, pakai ta'u ta'nisis sakinah di sini ya, kharajat ya. Jadi taknya di situ ta'u ta'nisis sakinah menunjukkan bahwa yang sedang yang sedang ditunjuk itu adalah isim muannas. Kemudian al-an ya. Jadi sebetulnya di sini ikhwan sekalian tak sukun ya, kharajat. Cuma karena setelahnya juga ada sukun, yaitu lam sukun di situ. Al-an kan di situ. Itu kan lamnya di situ sukun juga. Maka aturannya kalau dua sukun bertemu, maka yang sebelumnya harus diberikan harokat dan itu harokatnya kasroh. Maka tak sukunnya di sini diberikan harokat kasroh. Kharajatil an, yang dia telah keluar saat ini, minal madrasati, dari sekolah, adalah lil mudiri, punyanya kepala sekolah. Kita artikan ulang ya. Tilka sayyaratul jamilatu, ya, mobil yang jauh itu, ya, mobil yang jauh itu, yang kharajatil an, yang barusan saat ini keluar, minal madrasati lil mudiri, yang baru keluar dari sekolah itu miliknya kepala sekolah. Lil mudir, punyanya kepala sekolah. Kemudian yang ke-8, a'anta muhandisun ya akhi, apakah engkau seorang insinyur laki-laki wahai saudaraku? La, bukan, ana tabibun, saya adalah seorang dokter laki-laki. A'anti tabibatun ya ukhti, apakah engkau seorang dokter perempuan wahai saudaraku? Ya, maksudnya saudara perempuan, ya ukhti. La, bukan, ana mudarrisatun, saya adalah seorang guru perempuan. Dia bukan dokter, tapi dia seorang guru perempuan. Kemudian ikhwan sekalian, latihan yang kedua, iqra, bacalah kulla jumlatin. Ya, kulla jumlatin, setiap kalimat, minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut ini. Summa, kemudian iqra'aha, summa qra'aha, kemudian bacalah ukhron, sekali lagi ya. Summa qra'aha ukhron, kemudian baca sekali lagi, ba'da, setelah apa? Taghyirul munadi, kamu merubah munadi, orang yang dipanggilnya, al munadi, orang yang dipanggilnya. Kama huwa muwaddih, sebagaimana pada contoh, atau kama sebagaimana huwa muwaddih yang kami berikan fil misal, pada contoh berikut ini. Mana contohnya? Di sini ada misalun, contohnya, aina qalamuka ya abi, di mana pulpenmu wahai bapak? Aina qalamuka ya ummi, afwan, aina qalamuki ya ummi, di mana pulpenmu wahai ibu? Ya, jadi kalau bapak, aina qalamuka ya abi, di mana pulpenmu wahai bapak? Aina qalamuki ya ummi, di mana pulpenmu wahai ibu? Sekarang kita lihat, mari. Contohnya yang pertama di sini, a'indaka qalamun ya Muhammad, apakah kamu punya pulpen wahai si Muhammad? A'indaka qalamun ya Muhammad, apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? Nah, selanjutnya di sampingnya yaitu ada Aminah, ada Aminah. Berarti mana yang dirubah di sini? Yang dirubah adalah merupakan indaka menjadi indaki, ya. Indaka menjadi indaki. Tinggal disambung, indaki qalamun ya fa ya Aminah, ya. Indaki qalamun ya Aminah, apakah kamu punya pulpen wahai Aminah? Ya, jadi ka-nya dirubah menjadi ki, ya. Ya, dirubah menjadi ki. Menjadi lil mukhatab muannas. Orang yang sedang diajak berbicara adalah seorang perempuan. Karena karena Aminah. Kemudian kawan sekalian yang kedua, aina baituka ya ustadi? Ya ustazi, di manakah rumahmu wahai ustazku? Ya, aina baituka ya ustazi? Di manakah rumahmu wahai ustazku? Nah, di sampingnya ada ustazati. Ya ustazati, berarti guru perempuan. Mana yang dirubah? Yang dirubah adalah baituka ke baituki. Berarti aina baituki ya ustazati? Di mana rumahmu wahai guru perempuanku? Ya. Seperti itu ya kawan sekalian. Mudah sekali. Kemudian yang ketiga, ahadza daftarulaka ya Ali? Ya. Ahadza daftarulaka ya Ali? Apakah yang dekat ini adalah merupakan buku tulismu wahai Ali? Ya, maka di sampingnya tinggal dirubah, bukan laka tapi laki. Ahadza daftarulaki ya Fatimah?
apakah yang dekat ini adalah buku tulismu wahai Fatimah? Nah, seperti itu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang keempat, min aina anta ya akhi? Dari mana kamu wahai saudara laki-lakiku? Berarti yang dirubah di sini yang mana yang dirubah? Anti ya, anta menjadi anti. Karena yang di sebelahnya adalah ya ukhti. Berarti min aina anti ya ukhti? Dari mana kamu wahai saudara perempuanku? Yang kelima ikhwan sekalian, aina abuka ya Khalid? Di mana bapakmu wahai Khalid? Maka di sampingnya aina abuki ya Khadijah? Ya Khadijah. Di mana bapakmu wahai Khadijah? Kemudian ya Khadijah bukan tadi salah ya Khadijah. Kemudian yang keenam, anta maridun ya khali? Ya anta maridun ya khali? Apakah kamu sakit wahai paman? Ya anta maridun ya khali? Apakah kamu sakit wahai paman? Mana yang dirubah di sini ikhwan sekalian? Yang keenam, yang dirubah ada dua, yaitu anta menjadi anti, kemudian maridun menjadi mariyadhatun. Ya. Itu tadi yang dirubah. Jadi yang dirubah pertama adalah anta menjadi anti, kemudian yang kedua yang dirubah adalah maridhatun menjadi maridun menjadi maridhatun. Digeser ke sebelahnya menjadi anti maridhatun ya khalati. Apakah kamu sakit atau sedang sakit wahai bibihku? Ya. Yang khalat ini adalah bibih ya. Kemudian yang ketujuh, aina bintuka ya ammi? Aina bintuka ya ammi? Di mana anak perempuan wahai paman? Berarti yang dirubah di sini yang mana? Yaitu bintuki. Aina bintuki ya ammati? Di mana anak perempuanmu wahai bibihku? Nanti kita jelaskan apa itu paman tadi yang di atas itu ya, khalun, kemudian khalatun, amun, ammatun, itu nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedelapan, alaka akhun ya Hamidun? Apakah kamu memiliki saudara laki-laki wahai Hamid? Maka yang dirubah adalah alaki menjadi alakiya. Alaki akhun ya Su'adu? Apakah kau memiliki saudara laki-laki wahai Su'adu? Alaki akhun ya Su'adu. Yang kesembilan, mada indaka ya akhi? Apa yang kamu punya wahai saudaraku? Kemudian di sampingnya mada indaki ya ukhti? Apa yang kamu punya wahai saudara perempuanku? Yang ke-10, assalamu alayka ya abi? Keselamatan untukmu wahai abi. Assalamu alayki ya ummi, ya alaika alaiki. Oke kawan sekalian. Kemudian latihan yang ketiga, annis ya. Annis maksudnya muannaskan al-fa'il, yaitu pelaku, fi kulli, pada tiap-tiap min jumalil atiyah, kalimat berikut ini. Jadi fiilnya kita rubah menjadi bentuk muannas. Tadi itu zahaba, zahabat, kharaja, kharajat ya. Dakhala, dakhalat dan seterusnya. Sini misalun contohnya, kharaja Muhammadum minal baiti, telah keluar Muhammad dari rumah. Kemudian di sampingnya kharajat, ya dia telah keluar, Aminatu yaitu si Aminah, minal baiti dari rumah. Jadi kalau Muhammad kharaja, kalau Aminah kharajat. Ini yang kita rubah saja seperti ini. Jadi kata kerjanya atau fa'ilnya ya, pelakunya. Yang pertama, zahabal mudarrisu ilal fasli. Mana yang dirubah di sini? Mana yang dirubah di sini? Yang dirubah di sini adalah dua, yaitu zahaba menjadi zahabat, kemudian al mudarrisu menjadi al mudarrisatu. Jadi zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Kenapa dibaca zahabatil? Karena nanti dia bertemu dua sukun, taknya sukun, lamnya sukun. Maka taknya diberikan harokat kasroh. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Telah pergi guru perempuan ke dalam kelas. Ya. Itu ikhwan sekalian. Nanti antum coba tulis ya. Jadi zahabanya ditambahkan tak sukun. Kemudian al mudarrisu ditambahkan tak marbutu menjadi al mudarrisatu.
Cuma karena tak sukun bertemu dengan lam sukun, maka taknya diberikan harokat kasroh. Jadi zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Cuma dua kalimat itu saja yang berubah, ya. Cuma dua kata itu saja yang berubah. Kemudian yang kedua, zahaba abi ilal mustashfa. Zahaba abi ilal mustashfa. Telah pergi bapakku ke rumah sakit. Mana yang dirubah di sini? Cuma satu yang dirubah, yaitu zahaba menjadi zahabat. Berarti zahabat. Kemudian yang kedua adalah ummi, ya, abi menjadi ummi. Zahabat ummi ilal mustashfa. Ya, ini tadi di sini zahaba abi ilal mustashfa. Kemudian di sampingnya zahabat ummi ilal mustashfa. Telah pergi ibuku ke rumah sakit. Ya, seperti itu. Kalau yang di sini zahaba abi berarti yang pergi bapaknya ilal mustashfa ke rumah sakit. Tinggal kita rubah zahabat telah pergi ummi ibuku ilal mustashfa ke rumah sakit. Kemudian ikhwan sekalian yang ketiga, jalasat talibu fil fasli. Telah duduk siswa fil fasli di dalam kelas. Yang dirubah dua, yaitu jalasat, jalasannya ditambahkan tak sukun, kemudian talibun menjadi talibatun ditambahkan tak marbutoh. Karena yang duduk nanti menjadi seorang perempuan. Jalasat telah duduk. Jalasatit talibatu, ya. Jadi nanti ditulis di titik-titik di sampingnya. Jalasatit talibatu, telah duduk siswa perempuan fil fasli di dalam kelas. Kalau yang di sini tadi jalasat talibu fil fasli, itu laki-laki yang duduk di dalam kelas. Siswa laki-laki yang duduk di dalam kelas. Kalau di sampingnya kita tambahkan jalasatit talibatu fil fasli, berarti siswa perempuan yang sedang duduk di dalam kelas. Gitu ya kawan sekalian. Kemudian yang keempat, kharaja akhi minal baiti. Telah keluar saudara laki-lakiku minal baiti dari rumah. Berarti di sampingnya dirubah kharajat, kemudian akhi menjadi ukhti. Kharajat ukhti minal baiti, telah keluar saudara perempuanku dari rumah. Berarti itu ya kawan sekalian. Jadi kalau untuk perempuan ditambahkan kharajat, kalau untuk laki-laki cukup kharaja saja. Kemudian selanjutnya yang keempat, ta'ammul ma yali, perhatikan berikut ini. Jalasat sukun, ya, jalasat sukun. Kemudian ada alif dan lam, ini juga sukun. Alif lam sukun. Ya. Cuma kan alifnya di situ dia adalah merupakan hamzah wasal. Hamzah wasal di tengah kalimat tidak usah dibaca, tidak dianggap. Nah, di sini yang menjadi sukun adalah lamnya. Maka perhatikan jalasat dan lamnya kemudian sukun dan tolibat. Nah, perhatikan di sampingnya menjadi jalasatit tolibatu. Tak sukunnya diberikan harokat kasroh. Jalasatit tolibatu. Telah duduk seorang siswa perempuan itu. Baik ikhwan sekalian, sekarang kita lihat latihan yang kelima. Iqra, bacalah al-jumalil atiyah, kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, manil fatal ladzi kharajat. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal an. Siapa pemuda yang saat ini keluar dari rumah kamu? Huwa ibnu ammi, dia adalah merupakan anaknya pamanku. Kita ulang. Manil fata. Al fata berarti seorang pemuda, ya. Alladzi, yang, maka di sini menggunakan isim mausul alladzi. Kharajahnya tetap, ya, karena yang keluar adalah laki-laki. Mim baitika, kemudian tetap baitika, ya, dari rumah kamu, karena laki-laki yang diajak berbicara. Al-an, saat ini, ya, keterangan. Huwa ibnu ammi, dia adalah anaknya pamanku. Yang kedua di bawah, manil fatatu, siapa pemuda, ya, atau gadis, anak gadis. Maka kalau di atas alladzi, maka di sini menggunakan allati. Allati, yang. Kemudian kalau di atas kharaja, maka di sini menjadi kharajat, ditambahkan dengan tak sukun di belakangnya. Min, dari. Kemudian kalau di atas adalah baituka, di sini juga tetap baituka. Baitukal an ya Muhammad. Baitukal an, yang dari rumah kamu wahai Muhammad. Jadi tidak berubah di sini, baituka tetap baituka sama dengan di atas, karena tetap yang diajak berbicara ternyata adalah seorang laki-laki.
Cuma yang keluarnya di atas adalah laki-laki, maksudnya yang sedang dibicarakan. Berarti orang yang sedang dibicarakan lil ghaib, orang yang sedang dibicarakan itu pemuda dan pemudi atau laki-laki dan perempuan. Tapi yang berbicara tetap laki-laki. Ya, seperti itu. Hiya, dia bintu khalati, dia adalah anaknya bibiku, ya. Dia anak perempuannya bibiku. Hiya bintu khalati, dia anak perempuannya khalati bibiku. Kemudian yang ketiga, limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Punya siapa? Al miftahu yaitu kunci. Kunci masuk isim apa? Isim mudzakkar, maka isim mausulnya menggunakan alladzi, yang, 'alal maktabi di atas meja. Huwa lil mudarrisi, dia adalah punyanya guru. Kemudian yang kedua, limanis sa'atu. Limanis sa'atu, karena sa'atu adalah merupakan isim muannas, tandanya ada tak marbuto, maka isim mausulnya menggunakan allati, yang, alal sariri, berada di atas ranjang. Limanis sa'atu allati alal sarir. Punya siapakah jam tangan yang di atas? Punya siapakah jam tangan yang berada di atas ranjang? Hiya li zauji ukhti, dia adalah punyanya suaminya saudara perempuanku. Berarti jam tangannya iparnya, ya, suami saudara perempuannya. Li zauji ukhti. Kemudian ikhwan sekalian, latihan yang keenam, akmil, ya, sempurnakanlah al jumal al atiyah, kalimat berikut ini. Biwati, dengan meletakkan atau memberikan ismun mausul, yaitu kata sambung. Munasiban, yang sesuai. Ya, kita bisa menggunakan alladzi. Kemudian kita lihat ini dia menggunakan alladzi atau allati. Tinggal kita lihat nanti konteks kalimatnya. Fil faragi, pada tempat yang kosong berikut ini. Yang pertama di sini ikhwan sekalian lihat al-kitabu, buku. Al-kitabu, buku. Berarti yang cocok apa? Al-kitabu di sini kan isim muzakkar, berarti alladzi bukan allati. Al-kitabu alal maktabil mudarrisi. Buku alal maktabi. Al-kitabu, buku. Alladzi, yang, alal maktabi di atas meja itu, lil mudarrisi, punyanya guru. Kemudian yang kedua, al-qalamu, berarti menggunakan alladzi juga karena isim mudzakkar. Al-qalamu alladzi fi hakibati maksurun, ya, hakibati maksurun. Pena yang di dalam tas itu maksurun, patah. Pena yang di dalam tas itu patah, yang ada di dalam tas itu patah. Kemudian yang ketiga, as-sayyaratu. Perhatikan, as-sayyaratu isim muannas, berarti isim mausulnya menggunakan allati. As-sayyaratu allati kharajat minal mustashfa al-an lit-tabibil jadidi. Kita ulang. As-sayyaratu allati kharajat minal mustashfal an lit-tabibil jadidi. Ya. Mobil yang itu, yang saat ini keluar dari rumah sakit, lit-tabibil jadidi, punyanya dokter laki-laki yang baru. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjut yang keempat. Al-kalbul ladzi fil hadiqati marid. Ya, al-kalbul ladzi fil hadiqati marid. Kenapa? Karena kalbu, ya, di sini, ya, berarti anjing laki-laki, ya. Berarti alladzi fil hadiqati, di dalam taman atau di dalam kebun, maridun, sedang sakit. Yang kelima, al-fata, seorang pemuda laki-laki. Alladzi, yang, kharaja, dia telah keluar minal masjidi, dari dalam masjid, al-an, saat ini, ibnul atau al-masjidul anabnul muazzinu, anaknya seorang muazzin, ya. Jadi seorang pemuda yang saat ini baru keluar dari masjid adalah anaknya seorang muazzin. Al-fata alladzi kharaja minal masjidil anabnul muazzin. Kemudian yang keenam, tilkal battatul lati tahta sajarati li bintul fallah. Ya, kita ulang. Tilkal battatul lati tahta sajarati li bintul fallah. Tilkal battatu, bebek yang jauh itu, alladzi, yang, tahta sajarati, berada di bawah pohon, li bintul fallah, itu punyanya
anak perempuannya al-fallah, seorang petani. Libintul fallah berarti anak perempuannya seorang petani yang memiliki bebek tadi itu yang berada di bawah pohon. Kemudian ikhwan sekalian yang ketujuh, al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'u lil wadiri. Rumah yang baru itu yang berada, ya rumah yang baru itu yang berada di jalan, ya di pinggir jalan, lil wadiri itu punyanya menteri. Ya, mungkin menteri keuangan, menteri pendidikan, ya entahlah, yang jelas ini rumahnya menteri. Kemudian yang kedelapan, ad-darsul ladzi, ya jadi semua ini mudzakkar ya. Tadi al-baitul jadid juga muzakkar maka menggunakan alladzi. Di sini juga ad-darsu pelajaran, alladzi yang ini. Ad-darsul ladzi ba'da hadhihi darsi sahlun jiddan. Pelajaran setelah pelajaran ini adalah mudah sekali. Insyaallah mudah-mudahan mudah sekali, betul ya. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Pelajaran setelah pelajaran ini mudah sekali. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian yang kesembilan ikhwan sekalian, manil fatatu, siapa pemuda atau seorang wanita atau gadis, manil fatatu allati jalasat amamal mudarrisati guru perempuan. Kita ulang, manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati, siapakah ya seorang pemudi yang duduk di depan seorang guru perempuan. Jadi seorang seorang pemuda duduk di depan guru perempuan pula ya. Jadi ini bukan khalawat, bukan laki-laki dan perempuan. Ini perempuan dengan perempuan, tidak jadi masalah. Duduk berdua-duaan. Hiya talibatum min Malaysia. Dia pemuda tadi itu yang duduk di depan guru perempuan, ternyata hiya talibatum, dia adalah seorang siswa minal Malaysia, berasal dari Malaysia. Kemudian yang ke-10, atilka hakibatu lati tahatal maktabi laka ya Khalid. Nah ini ya, apakah tas yang jauh itu yang berada di bawah meja adalah punyamu wahai Khalid? La, bukan. Hiya li sadiqi Muhammadin. La, hiya li sadiqi, bukan, itu adalah punya saudaraku, sadiqi punya temanku, Muhammadin namanya si Muhammad. Kemudian ikhwan sekalian, kalimatul jadidah, kalimat-kalimat baru dari pelajaran yang ke-12 ini. Yang pertama al-ammu. Apa itu ammu? Akhul abi, saudara bapak. Yang saudara laki-lakinya bapak itulah disebut dengan ammu. Kemudian al-khalu, akhul ummi, saudara laki-lakinya ibu. Kemudian al-ammatu, ukhtul abbi, saudara perempuannya bapak. Al-khalatu, ukhtul ammi, saudara perempuannya ibu. Ya, itu. Kemudian al-falah, itu adalah petani. Yang selanjutnya mustashfal wilada, rumah sakit bersalin. Cukupkan sampai di sini ya. Pelajaran yang 12 kita alhamdulillah tuntas ya, pelajaran 12 kita selesaikan secara keseluruhan. Jadi kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan silakan ya ikhwan sekalian, bisa ditanyakan.